angka 1420-1126, mahasiswi Fakultas Keperawatan Universitas Indonesia Manado, kelas A4 semester 2. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Enci Aprilia Widiamande, SHMH. Baik, kita masuk dalam pembahasan. Yang pertama adalah definisi dan konsep Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila adalah ideologi bangsa dan juga merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila adalah landasan utama yang tertinggi bagi warga negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan bernegara. Dan yang kedua adalah Pancasila sebagai sejarah dasar negara Republik Indonesia. Makna penting Hari Lahir Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah sebagai simbol persatuan dan kesatuan serta sebagai fondasi ideologis negara. Pancasila menjadi acuan bagi pemerintahan, pembangunan sosial, hukum dan kehidupan masyarakat Indonesia secara umum. Pancasila juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dalam keberagaman dan menghormati hak asasi manusia. Peringatan Hari Lahir Pancasila bukan hanya sekedar upacara formal, tapi juga merupakan panggilan untuk menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami dan menerapkan makna penting dari Pancasila, bangsa Indonesia dapat memperkuat kebersamaan, persatuan, dan kemajuan menuju cita-cita bangsa yang adil, makmur, dan beradab. Dan yang ketiga adalah sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politis pendidikan Pancasila. Sumber historis pendidikan Pancasila adalah sumber yang berkaitan dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam menemukan jati diri dan kepribadian bangsa yang dirumuskan dalam Pancasila. Sumber historis ini mencakup dokumen-dokumen penting seperti Proklamasi Kemerdekaan, Piagam Jakarta, Sidang BPUPKI dan PPKI, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan lain-lain. Sumber historis ini juga mencakup tokoh-tokoh nasional yang berperan dalam perumusan dan pengamalan Pancasila seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ki Hajar Dewantara. Sumber historis pendidikan Pancasila memiliki pengaruh yang besar terhadap pengembangan materi dan substansi pendidikan Pancasila. Dan yang keempat adalah Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Terkait arti Pancasila bagi bangsa Indonesia sebagai dasar negara adalah Pancasila merupakan dasar oleh negara dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Selain itu, arti Pancasila sebagai dasar negara juga dapat dimaknai dengan dijadikannya Pancasila sebagai pedoman dan prinsip dalam kehidupan. Sebelum membahas Pancasila sebagai ideologi bangsa, terlebih dahulu memberikan pemahaman terkait dengan arti dari ideologi Pancasila itu sendiri. Ideologi adalah gabungan dari dua kata majemuk, idea dan logos, yang berasal dari bahasa Yunani, eidos dan logos. Makna secara sederhana diartikan suatu gagasan yang berdasarkan pemikiran yang sedalam-dalamnya dan merupakan pemikiran filsafat. Dalam arti kata luas adalah keseluruhan cita-cita, nilai-nilai dasar, dan keyakinan yang mau dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif. Latar belakang lahirnya masa reformasi. Reformasi adalah sebuah era dalam perpolitikan Indonesia yang terjadi setelah mundurnya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada 1998. Latar belakang lahirnya reformasi ditandai dengan krisis ekonomi dan politik pada akhir kekuasaan Orde Baru yang terjadi karena maraknya politik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan banyaknya beban utang negara yang tidak sanggup dibayar. Selain itu, kepemimpinan Soeharto yang sangat otoriter menimbulkan ketidakpuasannya masyarakat Indonesia. Krisis ekonomi yang menyebabkan lahirnya reformasi bermula pada 1997 ketika nilai rupiah mulai anjlok. Puncak anjloknya nilai rupiah terjadi pada 1998.
saat nilai tukar dengan dolar AS mencapai 16.650. Puncak anjloknya nilai rupiah terjadi pada Juli 1998 saat nilai tukar dengan dolar AS mencapai 16.650. Selain anjloknya nilai rupiah, krisis ekonomi juga dipicu oleh pembengkakannya angka uang luar negeri oleh swasta. Utang luar negeri itulah yang menjadi penyebab merosotnya ekonomi Indonesia. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia kemudian dibantu oleh International Monetary Fund atau IMF yang memberikan solusi paket reformatif keuangan. Akan tetapi bantuan yang diberikan IMF malah menjerat Indonesia dan membuat krisis ekonomi semakin berat. Dan yang terakhir adalah implementasi kelima sila Pancasila dalam aspek kehidupan bangsa. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diupayakan agar tidak mengakibatkan perpecahan yang merugikan setiap orang, bahkan dapat merugikan negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa terdapat nilai-nilai yang bisa diaktualisasikan dalam kehidupan sekitar. Tanpa nilai-nilai Pancasila tersebut, masyarakat Indonesia tidak akan memiliki pandangan atau pedoman untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam negara yang memiliki budaya beragam. Baik, kesimpulan dari semua materi yang saya jelaskan di atas adalah dari pernyataan yang di atas dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti bahwa Pancasila menjadi sumber nilai, norma dan kaidah bagi segala peraturan hukum dan perundang-undangan yang dibuat dan berlaku di Indonesia, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan demikian, kita sebagai warga negara harus lebih menghargai dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, baik itu amandemen, bahkan sistem ketatanegaraan negara. Sekian dari saya, jika ada salah kata, saya